Ini dia testimoni pertama kita, Ibu Erlin Agustina yang mencapai Bronze Agency di Januari 2020 dan saat ini tinggal di Depok. Beliau adalah mantan karyawan selama 5 tahun. Baik, kita langsung saja menyapa Bu Erlin, bagaimana kisahnya bisa bergabung di 3i Network dan proses mencapai seorang Bronze Agency dengan income atau bonus 5-10 juta per bulannya. Selamat malam Bu Erlin. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Bu Esther. Luar biasa. Ya, Bu Erlin bisa ceritakan nih latar belakang bagaimana bisa bergabung di 3i Networks dan biar saling bisa kenal lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Saya Erlin dari Depok. Background saya yaitu seorang mantan karyawan di salah satu perusahaan ya di Tangerang. Nah, awal bergabung sih sebenarnya udah lama ya dikenalin sama Top Jenny, tapi dulu sempat menolak karena saya lagi ikutan bisnis investasi. Ternyata investasi yang saya jalanin itu bodong ya kan. Ya udah akhirnya nggak lama kemudian teman saya ngenalin lagi tuh, ngajak ya kan, Lian, gue ada bisnis nih, kata temannya. Apa sih, bisnis apa? Bisnis 3i Network. Tapi ini Jenny sama Grace mau ke rumah gue nih, kata teman kayak gitu kan. Tolong dong temenin gue. Jadinya kan males kan ya, yang namanya MLM udah kapok lah ya. Akhirnya ya udah deh, gue temenin ya. Ya udah akhirnya temenin kan untuk prospek teman. Akhirnya siapa yang diprospek saya yang join gitu. Nah, nggak lama kemudian udah akhirnya saya langsung gabung di 3i Network, langsung nabung. Saya berpikir saya ini seorang single parent ya kan, seorang single parent, kalau bukannya saya yang menyiapkan masa depan anak, siapa lagi? Ya udah akhirnya saya awal langsung bergabung, langsung nabung, langsung jalankan bisnisnya. Nah, awal jalankan bisnisnya itu langsung dapat 10 orang karena waktu itu dapat tambahan dari Top G. Akhirnya saya ngajuin resign. Karena apa? Saya pengen dong yang namanya ngerasain bebas waktu, bebas finansial, seperti itu. Dan saya juga sadar diri nggak selamanya kerja, umur makin tua, tenaga juga makin habis. Udah, akhirnya saya memutuskan untuk resign di posisi leader agency, dan saya benar-benar fokus banget di CAR. Akhirnya, alhamdulillah, awal tahun 2020 terindah buat saya, akhirnya saya langsung naik posisi Brown Agency di awal tahun 2020, seperti itu. Baik, ya cerita indah ya di awal tahun itu cerita terindah mulai terjadi, naik posisi Bronze Agency, dan ini sebuah prestasi yang tidak mudah tentunya. Kalau tadi Bu Erlin cerita ya awal join sepertinya mulus-mulus nih, tapi nggak cerita nih yang gimana perjuangannya. Ya pasti ada perjuangan ya. Jadi gimana berjuang mencapai double elite ya, penolakan pernah nggak ngalamin? Iya, Dan gimana responnya? Ada penolakan sebenarnya, tapi saya benar-benar walaupun ada yang nolak, tapi tetap saya jalankan, tetap berprospek lah. Saya targetin sih sehari pokoknya harus minimal 1 orang yang ikut di CAR, seperti itu. Ya udah akhirnya saya terus prospek terus mencapai double elite, dan posisi leader agency pun saya pernah sampai posisi leader agency pun saya berjuang sendiri, nggak ada tim saya yang bergerak, nggak ada sama sekali. Akhirnya berjuang sendiri ya kan, biarilah tim pada tidur ya kan, pada tidur cantik, tidur nyenyak ya. Ya udah akhirnya terus berjuang sampai akhirnya saya ketemu jenderal saya ya kan. Ya udah akhirnya udah deh di awal tahun 2020 ya benar-benar awal terindah buat saya, seperti itu. Ya, baik Bu Erlin. Pernah nggak dalam menjalani sebelum masuk bronze itu ya, yang namanya penolakan ya, atau mungkin hal yang
tidak menyenangkan yang pernah dialami selama perjuangan menuju Bronze Agency dan gimana cara mengatasinya? Iya, penolakan ada. Terus pas posisi leader agency kan saya sempat ngajuin resign ya. Maksudnya karena CR semuda itu ternyata banyak kerikil-kerikil nih ya kan, banyak penolakan ya kan. Banyak penolakan pada akhirnya orang tua saya juga bilang, ngapain resign ya kan? Udah kerja aja, nggak usah jalanin bisnis ini. Sempat sih orang tua saya mengekang seperti itu karena, tapi saya yakin saya bakalan sukses di CR gitu, bakalan bisa dapat yang namanya passive income. Ya udah akhirnya pas orang tua ngomong seperti itu sih saya terus berjuang, banyak penolakan, terus cacian seperti itu. Ya udah akhirnya terus jaringan pernah rontok juga, terus banyak yang tertidur, tapi saya tetap berjuang karena anak saya itu ya kan penyemangat hidup saya seperti itu. Awalnya sempat down, sempat mau berhenti ya kan karena orang tua juga ngomong seperti itu. Akhirnya saya ngeliat anak saya ya kan, ya udah anak saya itu penyemangat hidup saya gitu seperti itu. Akhirnya ya udah saya berjuang lagi seperti itu. Baik, seorang single parent yang berjuang demi anak ya, penyemangat hidup ya, tentunya itu akan mampu untuk sebagai painkiller yang bisa membunuh ya, penolakan demi penolakan itu akan bisa mudah dilewati karena demi satu impian yang harus diwujudkan. Nah, mungkin Bu Erlin bisa berbagi tips dong, gimana bisa menemukan berlian-berliannya, jenderal-jenderalnya di bisnis ini, trik-trik apa saja yang dilakukan untuk bisa mencapai seorang Bronze Agency? Bisa share tips-tips suksesnya? Iya, buat teman-teman, lakukan aja yang terbaik ya, terus berproses, nikmatin aja prosesnya, karena sukses itu butuh yang namanya prosesnya, butuh yang namanya air mata, cacian, seperti itu, butuh keringat. Nggak ada sukses itu instan gitu, mie Indomie aja yang katanya instan mesti direbus dulu, ya bener nggak Bu Esther? Ya kan, mesti direbus dulu ya kan? Iya, dibuka dulu bungkusannya, dimasak dulu, baru bisa dimakan seperti itu. Ya sama seperti halnya saya seperti itu, walaupun ada penolakan, nggak apa-apa, justru kita tuh harus semakin semangat lagi, anggap aja kita itu menghabiskan jatah kegagalan kita, seperti itu, walaupun ditolak, terus aja ya kan, itu sebenarnya sih menurut saya sih bukan nolak tapi menunda seperti itu. Ya udah terus berproses, terus prospek walaupun tim juga pada tidur ya kan, terus aja ditambah ya kan, seperti itu. Akhirnya sampai mencapai Bronze Agency, ketemu jenderal saya seperti itu. Baik, jadi penolakan itu adalah penundaan ya, sukses yang tertunda. Ya, jadi tetap jangan baper, tetap lakukan bisnis ini fokus pada tujuan. Yeah. Baik Bu Erlin, dan apa sih yang menjadi tujuan-tujuan untuk diwujudkan di 3i Networks ini sampai pasti nggak berhenti di Bronze Agency tapi ingin naik ke silver dan gold dan juga posisi-posisi selanjutnya. Iya, saya harus sukses di 3i Network ini karena apa? Saya pengen yang namanya membahagiain anak dan sama orang tua seperti itu. Saya pengen banget yang namanya impian pertama saya yaitu pengen beli yang namanya rumah impian buat anak-anak saya, buat orang tua saya. Terus pengen membeli mobil mewah, ya kan? Terus pengen banget yang namanya mendirikan pesantren karena anak saya kan yang pertama sekolah di pesantren seperti itu. Pengen nanti dia yang ngajarin seperti itu, walaupun nanti itu sih sebenarnya pengen banget mendirikan pesantren karena apa? Karena buat orang-orang yang nggak mampu seperti itu, nanti anak saya ngajar seperti itu. Itu sih. Anaknya umur berapa sekarang? Yang pertama umur 15 tahun, yang kedua umur 9 tahun, seperti itu. Saya berjuang sendiri dari mereka umur 3 tahun sampai dengan sekarang. Esther. Ya, dalam jangka waktu yang sangat panjang tentunya perjuangan seorang mama hebat untuk anak-anaknya. Nah, apa nih yang ini kan masih edisi Merdeka juga ya, Bu Erlin ya. Jadi Merdeka seperti apa nih yang Bu Erlin pernah ngalami nih kalau dulu pernah bekerja ya
berjuang sebagai seorang karyawan 5 tahun lamanya, dan ketika join di 3i Networks ini apa yang dirasakan perjuangan yang namanya tidak ada kemerdekaan tanpa perjuangan. Nah, kemerdekaan apa nih yang dialami oleh Bu Erlin sendiri? Saya di kemerdekaan ini mendapatkan yang namanya bebas waktu, bebas finansial. Karena apa? Waktu saya jadi karyawan, saya pergi pagi, anak masih tidur, ya kan? Pulang malam, anak udah tidur. Saya nggak pernah yang namanya ngasih waktu buat anak saya, ya. Ya udah, alhamdulillah saya dipertemukan dengan bisnis ini. Saya tuh benar-benar bersyukur banget ya, bersyukur banget saya bisa bergabung di CAR ini. Terus saya juga nyesel banget kenapa nggak dari dulu gabung di sini seperti itu. Dan saya merasakan yang namanya benar-benar bebas waktu, bebas finansial, dan apalagi masa pandemi kayak gini, yang seharusnya kita gimana ya, kalau di luar sana kan banyak ya yang namanya dipecat-pecatin karyawan, ya kan, terus PHK dadakan lah ya. Tapi alhamdulillah di CR ini saya mendapatkan passive income, tanpa saya bekerja saya pun dapat gaji, saya dapat bonus dari 3i Network ini, seperti itu. Ya, luar biasa ya, jadi sebuah kebebasan yang didapatkan itu mahal harganya ya. Namanya kebebasan waktu, kebebasan finansial, itu tidak bisa dibeli oleh apapun kalau kita tidak mau berjuang ya, memperjuangkan hak-hak kita. Nah, baik Bu Erlin, ini kita sudah selesai, dan mungkin Bu Erlin sendiri bisa memberikan closing statement sebelum menutup ya untuk sesinya Bu Erlin sendiri. Apa nih pesan yang bisa disampaikan mungkin buat wanita-wanita Indonesia dan juga khususnya untuk single parent? Oke, pokoknya untuk semuanya tetap semangat, apalagi wanita-wanita ya. Ada 3 kepastian hidup di dunia ini. Yang pertama yaitu suami di PHK. Yang kedua, suami meninggal dunia. Yang ketiga suami pindah klien hati. Jadi wanita harus punya yang namanya bisnis ya. Jangan mengandalkan suami. Kalau bisa sih, maksudnya saya berpikir ya wanita layak sukses. Karena apa? Lipstik wanita lebih mahal dibanding minyak rambut pria. Seperti itu. Yes, luar biasa. Dan ini wanita-wanita, semoga semuanya bisa mendengarkan pesan ini ya. Kita teruskan kepada sahabat-sahabat wanita Indonesia supaya mereka juga mulai membangun bisnis, membangun sebuah kebebasan yang mereka harus dapatkan secara pribadi, walaupun mungkin masih ada suami, ada keluarga, tapi tetap kita, selama kita masih ada kesempatan, masih ada peluang-peluang hebat, kita wanita-wanita bisa berprestasi dan juga bisa berbisnis, punya penghasilan sendiri. Baik, terima kasih Bu Erlin, dan kita doakan supaya bisa mencapai posisi-posisi bergengsi selanjutnya, dan sampai ketemu di Zoom berikutnya. Oke, terima kasih Bu Esther.